Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Rizky Korea, bersama dengan rekan saya, Bayu Janata dan Imam Nur Rahmat. Di mana pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk mata kuliah Paradigma System, di mana judulnya yaitu mengenai implementasi prototipe sistem cerdas untuk pemanfaatan kesehatan ibu hamil dalam penurunan stunting di Kabupaten Sumedang. Baik, mari kita mulai dengan melihat latar belakang mengapa topik ini menjadi sangat penting. Seperti yang kita ketahui, Indonesia masih menghadapi tantangan serius yang dikenal sebagai triple burden of malnutrition, di mana masalah kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan defisiensi mikronutrien terjadi secara bersamaan. Salah satu manifestasi paling krusial dari kekurangan gizi kronis adalah stunting, yang tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan kognitif dan kapasitas ekonomi sumber daya manusia kita. Di mana pada tahun 2022, prevalensi stunting nasional berada di angka 21,6%, yang dimana secara khusus kami memfokuskan studi ini pada Kabupaten Sumedang, yang dimana pada saat itu memiliki angka prevalensi stunting sebesar 27,6%, yang dimana itu lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat maupun nasional. Namun, seperti yang bisa kita lihat pada grafik di sebelah kanan, Sumedang telah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa, di mana melalui berbagai intervensi, Sumedang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan menjadi 14,4% pada tahun 2023. Di mana keberhasilan ini tidak lepas dari adanya inisiatif digitalisasi kesehatan seperti platform Simpati dan Sinurmi yang menjadi tulang punggung dalam manajemen data dan intervensi. Meskipun platform yang ada telah terbukti berhasil, analisis lebih lanjut menunjukkan adanya beberapa permasalahan atau celah untuk perbaikan yang dapat dioptimalkan. Pertama, platform simpati yang ada pada saat ini masih bersifat deskriptif dan reaktif, di mana fokus utamanya pada pengumpulan data balita, yang artinya intervensi seringkali dilakukan setelah masalah teridentifikasi pada anak. Lalu yang kedua, meskipun Sinurmi sudah mulai melakukan sensing atau pengumpulan data pada ibu hamil, pemanfaatan artificial intelligence untuk analisis prediktif belum berjalan secara optimal. Sehingga hal tersebut mengakibatkan proses intervensi atau acting masih sangat manual dan sangat bergantung pada interpretasi dan tindak lanjut dari kadar kesehatan setelah melihat data di dashboard. Melalui celah proaktif ini sehingga menjadi sangat krusial ketika kita melihat data dari Sumedang sendiri, di mana masih terdapat 6,32% ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis dan 2,83% yang menderita anemia. Kedua kondisi ini merupakan prekursor atau sebuah akar masalah yang langsung berkontribusi pada kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah dan pada akhirnya terjadi stunting. Untuk menjawab permasalahan tersebut dan mengisi celah proaktif yang ada, di sini kami merancang sebuah prototipe sistem cerdas dengan arsitektur seperti yang terlihat pada diagram, di mana arsitektur yang kami usulkan terdiri dari 3 lapisan utama yang bekerja dalam siklus dinamis sensing, understanding, dan acting. Di mana ini dimulai dari lapisan sensing. Di sini data yang dikumpulkan bersumber dari 2 sumber utama, yaitu data fisiologi seperti detak jantung dan kualitas tidur yang ditangkap secara pasif dan kontinu oleh perangkat wearable smartwatch yang digunakan oleh ibu hamil. Lalu yang kedua yaitu berdasarkan dari data perilaku seperti jurnal makanan ataupun keluhan yang diinput secara aktif melalui aplikasi.
Kemudian data dikirim ke platform inti, di mana di sini adalah kotak dari sistem yang dimana data disimpan di data warehouse, lalu dianalisis oleh mesin prediktif untuk menghasilkan skor risiko kesehatan ibu hamil. Di mana berdasarkan dari skor tersebut, mesin intervensi akan secara otomatis menentukan tindakan yang paling tepat. Kemudian yang terakhir yaitu output yang diteruskan ke dalam lapisan intervensi dan monitoring yang dilakukan oleh kader, di mana sistem ini akan memberikan output yang terpersonalisasi sesuai dengan tingkat risiko, mulai dari edukasi dan tips untuk risiko rendah, lalu saran personal untuk risiko sedang, hingga peringatan dini untuk risiko tinggi yang dikirimkan langsung ke dashboard simpati milik kader kesehatan. Di mana secara ringkas penggunaan sistem ini adalah pengguna sistem ini adalah ibu hamil dan kader posyandu dengan sumber data utama berasal dari perangkat wearable dan input perilaku, di mana arsitektur ini dirancang untuk mentransformasi pendekatan penanganan stunting dari yang reaktif menjadi proaktif, prediktif, dan terpersonalisasi. Selanjutnya, mengenai teknologi yang digunakan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Bayu Jonata. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan teknologi yang digunakan dalam implementasi sistem cerdas untuk pemantauan kesehatan ibu hamil. Sistem ini dibangun dengan pendekatan arsitektur client-server yang terdiri dari komponen sisi pengguna atau client-side dan sisi penyedia layanan atau server-side. Di sisi klien, kami memiliki dua jenis antarmuka utama. Yang pertama itu aplikasi mobile, ini untuk ibu hamil. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan React Native dengan bahasa pemrograman JavaScript. Nantinya aplikasi ini akan menjadi sarana utama pengumpulan data dari si ibu hamil, baik secara otomatis melalui smartwatch maupun secara manual melalui input perilaku. Kemudian yang kedua ada dashboard web untuk kader kesehatan. Ini dibangun menggunakan React.js. Jadi dashboard ini berfungsi untuk menampilkan hasil analisis, laporan tindakan, serta prioritas intervensi lapangan. Nah, selanjutnya untuk perangkat wearable IoT-nya, kami menggunakan smartwatch yang terhubung ke aplikasi Sinurmi melalui protokol Bluetooth. Perangkat ini nantinya akan mengirimkan data vital seperti detak jantung, kemudian kadar oksigen, dan aktivitas fisik secara kontinu, yang kemudian disimpan di data warehouse untuk analisis lebih lanjut. Kemudian selanjutnya ada server side. Di sini ada dua modul utama yang bekerja sama, yaitu ada Acting Engine dan Understanding Engine. Acting Engine ini dikembangkan menggunakan Node.js dengan framework Express.js yang bertugas menangani permintaan dan pengiriman notifikasi intervensi. Sedangkan Understanding Engine ini dibangun dengan TensorFlow.js yang fungsinya untuk menjalankan model prediktif untuk menghitung skor risiko kesehatan dari ibu hamil. Nah, semua proses ini berjalan di atas infrastruktur cloud platform yaitu AWS dan Google Cloud Platform. Kemudian menggunakan Docker Container ini untuk mempermudah tahapan deployment dan scalabilitas sistem. Kemudian data disimpan di dua jenis database yaitu SQLite, ini untuk penyimpanan lokal yang ringan, dan InfluxDB untuk data deret waktu atau time series. Ini dimaksudkan agar sistem dapat memantau perubahan kondisi secara dinamis. Nah, secara keseluruhan pemilihan teknologi ini bertujuan untuk memastikan sistem berjalan efisien, ringan, dan mudah diintegrasikan dengan layanan kesehatan yang sudah ada. Nah, ini berikut adalah gambaran dari implementasi sistem secara keseluruhan.
Di sini ditujukan bagaimana seluruh komponen terhubung mulai dari smartwatch, pengguna, hingga ke dashboard petugas kesehatan. Nah, kita lihat alurnya. Pertama, data fisiologis itu seperti detak jantung dan kadar oksigen diambil langsung oleh smartband. Nah, data tersebut kemudian dikirim ke aplikasi Sinormi di smartphone ibu hamil menggunakan Bluetooth. Kemudian diteruskan lagi melalui API REST HTTPS menuju API Gateway di server. Nah, dari API Gateway ini berperan sebagai pintu gerbang komunikasi yang meneruskan data ke dua modul utama. Nah, modul pertamanya itu adalah backend service atau acting engine yang berfungsi sebagai pengatur dari logika sistem. Kemudian berfungsi sebagai pengiriman notifikasi dan pengelolaan laporan kader. Kemudian ada modul kedua yaitu predictive service atau understanding engine yang melakukan perhitungan skor risiko KEK dan anemia menggunakan algoritma machine learning. Nah, hasil analisis ini kemudian disimpan di database utama, yaitu SQLite, dan juga untuk time series database-nya itu di InfluxDB untuk memantau tren kondisi kesehatan si ibu dari waktu ke waktu. Nah, kemudian data yang tersimpan tersebut akhirnya ditampilkan di front-end dashboard yang kami bangun menggunakan React.js, jadi agar bisa diakses oleh petugas kesehatan untuk pemantauan secara real time. Jadi dengan alur seperti ini, sistem diharapkan mampu berjalan secara end-to-end, mulai dari sensing oleh wearable device, kemudian sisi understanding-nya melalui analitik data, hingga ke sisi acting, yaitu dengan memberikan notifikasi secara otomatis ataupun melalui tindak lanjut yang dilakukan oleh kader kesehatan di lapangan. Nah, implementasi ini juga memperkuat prinsip dari smart system, yaitu sensing, understanding, dan acting. Dan berikut adalah kebaruan atau novelty dari sistem yang kami kembangkan. Ada 3. Pertama, sistem ini menerapkan sensing dan secara holistik dan kontinu. Jadi berbeda dari sistem konvensional yang hanya melakukan pengumpulan data secara episodik seperti saat ibu hamil mengunjungi posyandu. Sistem yang kami bangun ini mengintegrasikan data fisiologis pasif dan kontinu dari perangkat IoT. Jadi hal ini memungkinkan pengamatan kondisi ibu hamil secara lebih dinamis dan menyeluruh. Jadi perubahan sekecil apapun dapat dideteksi lebih awal. Kebaruan yang kedua yaitu sistem kami menghadirkan understanding yang otomatis dan prediktif. Jadi jika sistem sebelumnya itu hanya menampilkan data mentah yang harus diinterpretasikan secara manual, untuk sistem ini yang kami buat menggunakan mesin prediktif berbasis AI, ini sudah secara otomatis menghitung skor risiko. Jadi dengan pendekatan ini, data yang semula hanya berupa angka bisa diubah menjadi sebuah wawasan atau insight yang bisa langsung ditindaklanjuti. Kemudian kebaruan yang terakhir, sistem kami ini memperkenalkan konsep smart acting dan intervensi tepat waktu. Jadi sistem tidak lagi menunggu kader membaca dashboard atau menganalisis data, tapi secara otomatis memicu peringatan atau alert dan rekomendasi tindakan berdasarkan skor resiko. Jadi dengan mekanisme ini, intervensi bisa dilakukan lebih cepat, lebih personal, dan lebih tepat sasaran. Secara keseluruhan, kebaruan sistem ini terletak pada kemampuannya untuk bergerak dari sistem pasif menjadi sistem aktif dan cerdas. Jadi tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memahami kondisi dan bertindak otomatis demi kesehatan ibu, dan juga untuk pencegahan stunting sejak dini. Nah, untuk selanjutnya rekan saya, Mas Imam, akan menjelaskan tampilan dari aplikasinya dan bagaimana sistem ini bekerja dari sisi pengguna. Kepada Mas Imam dipersilahkan.
Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pemakaian dari aplikasi yang telah kami kembangkan. Kami menggunakan React.js sebagai front end untuk membuat aplikasi Simpati ini. Kemudian kami hosting aplikasi ini di Vercel karena deploynya lebih mudah dan agar bisa kita cek bagaimana tampilan di website dan tampilan di handphone. Nah, untuk alamatnya adalah di simpati.vercel.app. Ketika pertama kita masuk, akan ada sistem loading, membuat sistem. Di sini sistem akan mentraining data dari data sintetis yang kita buat oleh TensorFlow.js. Kemudian dilakukan training data. Setelah training dilakukan, dia akan output sebuah model. Trainingnya offline di klien user komputer masing-masing. Untuk algoritmanya menggunakan MLP ya, jadi masih sangat sederhana dan hanya menggunakan if-else statement untuk kondisi yang di training. Misalnya jika kondisi kami mentraining dengan data sintetis dari kondisi baik, kondisi risiko sedang dan risiko tinggi. Kemudian kita petakan bagaimana kondisi data tersebut masuk ke dalam beberapa kategori. Nah, untuk dashboardnya terdiri dari beberapa bagian. Di sini ada header, ada menu laporan, kemudian menu notifikasi. Jika kita klik menu notifikasi, akan ada list pasien atau ibu hamil yang membutuhkan perhatian khusus. Di sini ada keterangannya, ada 10 pasien yang ibu hamil yang sedang kritis. Ada beberapa kita bisa scroll. Kemudian di sini ada statistik card dari total ibu hamil, kemudian berapa jumlah ibu hamil yang memiliki risiko tinggi, kemudian ada data task atau tugas untuk petugas kesehatan. Nah, di sini juga kami membuat banner perhatian untuk mengeluarkan informasi berapa jumlah ibu hamil yang membutuhkan tindakan segera. Jika kita klik lihat detail, akan mengeluarkan notifikasi dan tombol tindakan. Kemudian di sini terdapat list tabel berisi daftar pasien yang sedang dipantau. Ada nama pasien, usia kehamilan, tanda vital, status risiko yang sebelumnya sudah dinilai oleh Tensor. Kemudian ada analisis AI. Nah, di sini juga ada tab kedua yaitu log aktivitas staf jika staf sudah mengerjakan hasil dari analisis AI dari sistem. Kemudian jika kita klik nama pasien, itu akan muncul data pasiennya, kemudian data real time saat itu, dari data detak jantung, data tekanan darah, dan SpO2 atau saturasi oksigen. Kemudian ada grafik real time-nya yang bisa kita lihat bagaimana kondisinya. Kemudian di sini ada tombol analisis AI. Nah, kami menggunakan integrasi dengan Google Gemini API untuk mengeluarkan analisis risiko dan mengeluarkan saran untuk aksi yang bisa digunakan oleh petugas kesehatan. Ketika diklik akan mengeluarkan pop-up seperti ini. Ada data ringkasnya dari data tensi, data SpO2, jumlah tidur dan status risiko ibu hamil tersebut. Nah, di sini AI itu udah menilai bagaimana penilaian risikonya, kemudian mengeluarkan rekomendasi nutrisi dan target klinis, serta AI atau LLM itu juga membuat list tindakan yang bisa digunakan untuk petugas kesehatan.
Nah, di sini juga ada tombol konversi ke tugas staf, di mana jika kita klik eh, tombol tersebut, hasil analisis rekomendasi tindakan untuk petugas kesehatan akan dikonversi sebagai task list yang bisa digunakan sebagai acuan oleh petugas kesehatan dalam menindaklanjuti ibu hamil yang dalam prioritas tinggi atau risikonya tinggi. Nah, di sini outputnya sudah berupa checklist tugas dari staf. Misalnya di sini sudah ada petunjuknya, segera rujuk, kemudian lakukan pemantauan, kemudian pastikan ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah, kemudian petugas kesehatan jika telah melakukan tindakan tersebut bisa klik centang, kemudian data log tersebut akan masuk di tab log aktivitas staf. Kemudian selain itu juga ada menu laporan. Di sini sudah ada laporan secara ringkasnya dari daftar pasien risiko tinggi di data paling atas, kemudian tanggal cetak dan total risiko sedang, kemudian rata-rata kehamilan, dan di bawahnya juga ada ringkasan keseluruhan datanya. Nah, jika kita klik cetak atau simpan PDF, akan mengeluarkan prompt untuk print data tersebut. Berikut adalah codingan di mana proses training datanya. Kami membuat servisnya pada tensorservice.ts. Kami menggunakan TypeScript. Di sini ada function untuk generate synthetic data. Datanya berupa data heart rate, data sistolik, diastolik, data oksigen dalam darah, data tidur, kemudian data tablet penambah darah, dan data fisik dari ibu hamil tersebut. Kemudian kami training datanya, dan kami prediksi dari hasil training dan data yang diinput. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.